محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ujibu da'wat qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan nikmat, karunia serta rahmatnya sehingga kita senantiasa berkumpul untuk melanjutkan diskusi ya pada minggu kemarin. Yang minggu sebelumnya kita diskusi dipimpin oleh ibu dosen. Insyaallah untuk minggu sekarang, untuk pagi ini diskusi kita dipimpin oleh saya selaku moderator dan rekan-rekan saya kelompok 6. Yang pertama ada saudari Nia Novitasari, kemudian yang kedua ada saudara Rahaza, yang ketiga ada saudara Erlan Fakih. Kita beranggotakan 4 orang. Ya, insyaallah untuk diskusi kita kali ini ada 4 penyampaian materi ya. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Teh Nia, yang penyampaian yang kedua akan disampaikan oleh Kang Erlan, penyampaian ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, dan penyampaian yang terakhir akan disampaikan oleh Kang Rahaza. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada Teh Nia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan. Izin memperkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama saya Nia Novitasari dengan NIM 121201085. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama atau slide pertama, yaitu terkait ta'rifun na'tu wal man'ut atau definisi dari na'at dan man'ut. At-tabi'u dalu 'ala sifati min sifati matabu'ihi aw min sifati muta'alliqi man'utuh. Artinya adalah na'at ini merupakan tabi atau pengikut yang menunjukkan kepada suatu sifat daripada sifat-sifat man'utnya atau yang masih berkaitan dengan man'utnya. Contohnya ya agar lebih jelas, yaitu istaiqadha Khalidun mujtahidu min naumihi fis sa'ati rabi'ati sabaha thumma qama bis shalah. Artinya adalah Khalid yang rajin bangun tidur pukul 4 pagi lalu mendirikan sholat. Jadi lafaz Khalid ini berperan sebagai man'ut atau yang disifati, dan lafaz al-mujtahidanya berperan sebagai na'at atau sifat, seperti itu. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya, yaitu terkait macam-macam na'at. Ya, jadi para ulama membaginya menjadi 2 kelompok ya, yaitu ada na'at hakiki yang pertama, kemudian yang kedua ada na'at sababi. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan na'at hakiki? Na'at hakiki ini adalah isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi man'ut. Ya. Kemudian kaidah i'rab dari na'at hakiki ini selalu mengikuti i'rab man'utnya dari segi mufrad atau satuan, muzakkar, muannas, tathniyah, musanna, jama', nakirah, ma'rifat, rafa, nasab, dan khafad, seperti itu. Contohnya ya. Contoh dari na'at hakiki dalam bentuk mufrad, muzakkar, dan ma'rifat dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Contohnya adalah pertama ada ja'at thalibu mujtahidu, kemudian ra'aitu thalibal mujtahida, kemudian ada marartu bit thalibi mujtahidi, seperti itu. Mungkin sampai sini jelas ya terkait na'at hakiki. Yang kedua ada na'at sababi. Na'at sababi ini adalah isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi isim yang masih berhubungan dengan man'ut. Contohnya ja'at thalibul karimatu ummuhu. Jadi dhamir ha pada ummuhu ini berfungsi mengikat at-thalibu dan ummu, sehingga keduanya ini dianggap berhubungan yang dampaknya merubah i'rab na'at lafaz al-karimah, seperti itu. Kemudian kaidah i'rab dari na'at sababi ini contohnya adalah ra'aitu talibina al-mujtahida astazuhum. Ya, jadi jumlah ra'aitu ini merupakan fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua ada at-talibina, ini merupakan maf'ul bih dan man'ut. Kemudian yang ketiga yaitu ada al-mujtahida, ini merupakan na'at. Kemudian ada astadhu merupakan fa'il, dan yang terakhir yaitu ada hum. Hum ini adalah dhamir a'idul liman'ut, seperti itu. Kemudian ya, baik, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu terkait hukum kesesuaian antara na'at dan man'ut. Yang pertama yaitu ada na'at hakiki. Jadi pada na'at hakiki ini antara na'at dan man'utnya wajib sesuai dalam semua keadaan, seperti pada definisi yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Sedangkan pada na'at sababi antara na'at dan man'ut hanya sesuai berdasarkan ma'rifat dan nakirah. Kemudian rofa, nasab, dan jar. Ya, adapun untuk bentuk dari muzakkar dan muannasnya, na'at ini disesuaikan dengan isim setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu pada na'at hakiki ya terdapat bentuk tasniyah dan jama'. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan man'utnya, seperti itu.
Ya, sedangkan pada naat sababi ini bentuk naatnya tetap dalam keadaan mufrad. Contohnya ya, hadhihi sayyaratu jamilah. Ini merupakan contoh dari naat hakiki. Kemudian yang kedua adalah hadza rajulul karimu shadiquh. Ini merupakan contoh dari naat sababi. Jadi sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan naat hakiki, kemudian apa yang dimaksud dengan naat sababi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan keberadaan. Bagi beberapa tujuan tindakannya naat itu untuk memudahkan, menjelaskan, menguatkan manut agar mudah digunakan di sisi lainnya. Naat memiliki kandungan dan makna yang berbeda. Di antaranya memuji, menghina, melakukan dan mengkhususkan. Yang pertama itu pujian. Contohnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz roba adalah naat yang mengandung arti puji bagi manusia, yaitu lafaz Allah. Yang kedua ada celaan. Dengan contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz ar-rajim adalah naat yang mengandung arti mencela bagi manusia, lafaz syaiton. Yang ketiga adalah nasihat. Contohnya ladafallahu dari doa apa? Lafaz doa apa adalah naat yang mengandung arti mengasihi bagi manusia, lafaz ibadah. Yang keempat ada menguat. Contohnya nufi zanfi suri nafatun wahidatun. Lafaz kamilatun dan wahidatun adalah naat yang berfungsi untuk memperkuat manusia, yaitu lafaz asyarotun dan lafaz nafhatun. Yang kelima ada pengkhususan. Contohnya fat tahur biru fat rofabah mawati membuat. Yang keempat ada pengkhususan dengan kalimat fatoh riru rofabah muminati. Lafaz muminati adalah naat yang berfungsi untuk khususkan manusia, itu lafaz rofabah. Yang keenam ada penjelasan dengan contoh roitu khodan dan katiba. Lafaz katiba adalah naat yang berfungsi menjelaskan manusia, yaitu lafaz khodan. Terus yang ketujuh ada rincian dengan contoh roitu rojulan ini. Yang keenam ada rincian dengan contoh itu rojulaini berisi mari. Lafaz berisi dan mari dari adalah naat yang berfungsi untuk menjelaskan manusia, yaitu lafaz rojulaini. Terus terakhir ada muat dengan contoh tilka asaratun kamilatun farqon. Yang ketujuh ada muat dengan contoh tilka asaratun kamilatun. Nah, lafaz kamilatun dan wahidatun adalah naat yang berfungsi untuk membuat lafaz asaratun dan nafhatun. Mungkin segitu pembahasan fungsi dan keberadaan. Tentu saja ke pembahasan selanjutnya yaitu isim-isim yang dijadikan naat. Pada dasarnya isim yang bisa dijadikan naat terdiri dari isim yang secara lafaz itu masuk Islam. Nah, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil dan sigok. Nah, contohnya yaitu ada para ulama meletakkan kaidah-kaidah khusus yang Islam ketika mereka sebagai naat harus diperkirakan ke dalam bentuk usaha. Pertama ada isim isyarah, kedua ada isim usul, dan alif pas at-ta'i al-lazi. Yang ketiga ada hitungan. Yang keempat ada nisbah. Yang kelima ada masdar. Yang keenam ada lafaz. Terus isim-isim yang dijadikan naat dan masnun adalah isim dhamir. Dulu ulama berpendapat bahwasanya isim dhamir tidak bisa dijadikan naat maupun manut, kecuali pendapat Al-Kisai yang memperbolehkan. Terus pembahasan selanjutnya terkait isim-isim yang tidak dijadikan naat dan manut. Yang pertama ada isim dhamir. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya isim dhamir tidak bisa dijadikan naat maupun manut, kecuali pendapat Al-Kisai yang memperbolehkan dengan syarat hanya pada naat yang berfungsi untuk tujuan datar. Seperti terus yang kedua ada masdar yang mengandung makna doa atau perintah, contohnya berupa khalid atau khalid. Terus yang selanjutnya ada isim isyarah, isim istifham, makna tadbiyah, al-an, qubla dan ba'da. Isim-isim di atas tidak bisa jadi naat maupun makna. Terus yang selanjutnya isim yang bisa dijadikan manut tanpa makna. Isim-isim yang hanya
disifati tanpa menjadi sifat, yaitu seperti isi malam. Ketahui bahwa isi malam tidak menjadi naat, melainkan hanya menjadi manu. Isim-isim alam termasuk isim makrifat yang apabila ingin disifati mesti ada naat dan makrifat, baik di alif lam, ta'rif atau dari isim yang memang sudah masuk makrifat seperti isim isyarah. Contohnya isim alam disifati dengan naat dengan alif lam. Ra'aitu khodan mujtahidan dengan naat. Terus selanjutnya ra'aitu khodan akhokan dengan naat berupa isim isyarah. Nah, terus jenis-jenis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Muhsin, perwakilan dari kelompok 6 selaku pemateri ketiga yang insyaallah akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kang Erlan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi ketiga ini tentang jenis-jenis naat berdasarkan banyaknya individu. Jenis-jenis naat berdasarkan banyaknya individu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu naat mufrad, naat jumlah, dan naat syibhul jumlah. Yang pertama naat mufrad. Naat mufrad adalah naat yang bentuknya mufrad, satuan, baik itu isim mufrad, isim musanna, isim jama, jama taksir, jama muannas salim, jama mudzakkar salim, ataupun yang lainnya, yang artinya bukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau juga syibhul jumlah. Contohnya yaitu jaa Khalidun al-mujtahidu. Di sini Khalidun al-mujtahidu adalah bentuk man'ut dan na'at ya. Khalidun sebagai man'ut dan al-mujtahidu sebagai na'at. Kenapa di sini na'atnya mufrad? Karena mengikut kepada man'utnya. Khalidun ini sifatnya satu ya, mufrad. Jadi yang menjadi na'atnya juga harus mengikuti, yaitu mufrad juga, al-mujtahidu. Kemudian contoh yang kedua yaitu ja'at tilmidani al-mujtahidani. Di sini man'ut dan na'atnya at-tilmidani al-mujtahidani. Kenapa na'atnya al-mujtahidani bentuknya musanna? Karena mengikut kepada man'utnya at-tilmidani musanna. Yang terakhir ja'at talamidu al-mujtahiduna. Nah, di sini al-mujtahiduna naatnya itu bentuknya jama karena mengikut kepada man'utnya at-talamidu, jama dari tilmid, murid-murid. Yang selanjutnya yaitu naat jumlah. Naat jumlah adalah naat yang terdiri dari kalimat baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Syaratnya yang pertama yaitu man'utnya harus nakiroh mahdah, wajib nakiroh. Yang kedua pada naat jumlah mesti terdapat domir pengikat yang kembali kepada man'utnya. Kita beri contoh ya, contoh untuk naat jumlah ismiyah. Ra'aitu hadiqatan manduraha mandoruha jamilan. Aku melihat taman yang pemandangannya indah. Itu untuk jumlah ismiyah. Yang kedua untuk jumlah fi'liyah yaitu ra'aitu tilmidu yuraji'u ad-dirasah durusah. Aku melihat seorang pelajar sedang mengulang pelajarannya. Ini untuk contoh dari naat jumlah. Kemudian ada yang terakhir yaitu naat syibhul jumlah, yaitu naat yang terdiri dari zorob dan jar majrur. Contohnya ra'aitu tilmidan amamal maktabah, yaitu aku melihat seorang murid. Ra'aitu tilmida amamal maktabah, aku melihat seorang murid di depan perpustakaan. Ini di sini ada zorob ya, amama di depan, atau bisa juga diganti dengan jar majrur fil maktabah. Yang selanjutnya yaitu di antara naat jumlah ada yang harus adanya domir pengikat, terutama jumlah ismiyah seperti yang sudah dijelaskan. Lalu apakah domir itu boleh dibuang? Menurut pendapat ulama memperbolehkan membuang domir pengikat dan menggantinya dengan alif lam. Jadi domir pengikatnya diganti dengan alif lam. Kemudian yang selanjutnya yaitu man'ut. Satu man'ut memiliki beberapa naat. Jadi para ulama sepakat bahwasanya man'ut memiliki beberapa naat, baik itu mufrad atau jumlah dan syibhul jumlah. Untuk memisahkan naat-naat ini boleh dengan menggunakan bantuan huruf atof, waw atof, atau yang lainnya, huruf atof yang lainnya. Bahkan tidak dipisahkan sama sekali. Berikut contoh man'ut dengan beberapa naat. Yang pertama yaitu contoh satu man'ut dengan beberapa naat. Jadi
man'utnya satu dan naatnya banyak. Ini untuk kategori naat mufrad. Contohnya, ja'a Khalidan ja'a Khalidun al-karimu wal aqilu wal mujtahidu. Yang artinya telah datang Khalid yang mulia, berakal dan rajin. Jadi ini naatnya man'ut, naatnya ada 3. Ada al-karimu, wal aqilu, wal mujtahidu. Ini naatnya bisa 3 ini dibantu oleh waw atof ya, sebagai sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh satu man'ut dengan beberapa naat. Ini pada kategori jumlah. Contohnya, ra'aitu hadiqatan mandaruha jamilun wa asjaruha murtafi'atun wa masahatuha wasi'atun. Aku melihat taman yang indah pemandangannya dan yang tinggi pepohonannya dan yang luas areanya. Di sini juga sama, naatnya ada banyak, lebih dari 1. Yang pertama yaitu jamilun, pemandangannya indah gitu. Kemudian juga disambung oleh waw atof, wa asjaruha, dan pohonnya murtafi'atun. Ini naatnya murtafi'atun, sangat tinggi, pohonnya sangat tinggi. Wa masahatuha wasi'atun, dan yang terakhir yaitu wasi'atun, luas, areanya luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh man'ut dengan beberapa naat pada kategori sibul jumlah. Contohnya yaitu ra'aitu rajulan fis sayyarati wa 'alal arika. Aku melihat seorang laki-laki berada di dalam mobil dan di atas kursi. Nah, ini juga sama, naatnya lebih dari 1 ya. Ada 2 di sini. Ra'aitu, saya melihat rajulan fis sayyarati. Ini naat yang pertamanya itu as-sayyarah, mobil. Terletak setelah zorof, fi ya, huruf fi, as-sayyarati wa 'alal arikah, dan juga alal arikah, di atas kursi. Ini disambung oleh waw atof ya, baru setelahnya naat lagi. Mungkin sekian ya penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raza Saib dengan NIM 12.12.1.0178 akan melanjutkan presentasi yang berjudul membuang naat dan man'ut atau keduanya. Yang pertama itu membuang naat. Naat terkadang dibuang ketika dalam suatu susunan kalimat terdapat qarinah atau indikasi atau petunjuk atau dibuangnya naat. Nah, contoh dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 79. Lafaz as-safinatu adalah man'ut yang naatnya dibuang dengan memperkirakan as-safinatu as-solihatu atau kapal yang layak atau masih baik. Kemudian membuang man'ut. Nah, membuang man'ut dari suatu kalimat diperbolehkan dengan menempatkan naat berada di posisinya. Man'ut dibuang dengan alasan bahwa dia sudah terkenal, sehingga ketika yang disebutkan hanya naat saja dengan tanpa man'utnya, orang bisa memahami bahwa yang disifati si A atau si B. Contohnya, ja'ul mujtahidu, orang yang rajin telah datang. Kata al-mujtahidu merupakan pada awalnya adalah naat untuk man'ut lafaz al-tilmizu sebelum dibuang. Lalu ketika man'ut sudah dibuang, maka al-mujtahidu beralih menjadi fa'il karena menempati posisi man'ut. Kemudian takdim atau mendahulukan naat dan man'ut. Ulama bersepakat bahwa naat tidak boleh didahulukan dari man'utnya. Jikalaupun terjadi seperti itu, maka kedudukan i'rab man'ut berperan sebagai badal. Contohnya, al-mujtahidu Khalidun. Yang rajin ini adalah Khalid. Al-mujtahidu berperan sebagai al-mubdilu anhu, sedangkan Khalidun berperan sebagai badal. Kemudian kita masuk kepada naat maktu. Pembahasan maktu terputus tidak hanya terjadi pada pasal naat, namun terjadi juga pada semua tawabi lain seperti taukid, ataf, dan badal. Sementara maktu pada naat lebih banyak daripada yang lainnya. Kebiasaan orang Arab
Jika menggunakan na'at untuk bermaksud memuji, mencela atau mengasihani, mereka menjadikan i'rab na'at tidak sesuai dengan man'utnya, keluar dari kaidah na'at dan man'ut. Ketika man'utnya dalam keadaan marfu, na'atnya mansub. Ketika man'utnya mansub, na'atnya marfu. Ketika man'utnya majrur, na'atnya mansub. Kemudian inilah adalah kalam Arab yang menjadi sebab adanya kaidah nahwu dan shorof. Meskipun dianggap langka, namun pada kenyataannya uslub seperti ini banyak digunakan, bahkan dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah. Dengan demikian, para ulama menjadikan na'at maktu sebagai kaidah yang masuk pada pasal tawabi, meskipun di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat berperan sebagai na'at maktu, dan sebagian berpendapat apabila mansub, ia di-i'rab maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, dan jika marfu, dia di-i'rab khobar dari mubtada yang dibuang. Contoh na'at maktu yaitu ja'u Khalidun al-mujtahada. Kemudian ra'aitu Khalidan al-mujtahadu.